2.3 tentang coaching supervisi akademik. Saya Ibu Ika Nur Septia, di sini saya berperan sebagai observer. Yang kedua ada Pak Kardi Sambanoa sebagai coach, dan yang ketiga ada Ibu Asriwati yang berperan sebagai coach yang akan mengcoaching Pak Kardi sebentar. Baik Bu Asri, ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilakukan dengan Pak Kardi. Sebelum itu saya ingin bertanya dulu, Ibu Asri, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Iya. alhamdulillah. Menurut Ibu Asri, kompetensi apa saja yang akan nanti dikembangkan dari hasil coaching bersama Pak Kardi? Ya, mengenai kompetensi yang mau dikembangkan, Bu, ya. Di sini kita akan membahas mengenai kendala yang dialami oleh Pak Kardi, ya, tentang bagaimana mengatasi kurang antusiasnya dalam menerima siswa dalam menerima pembelajaran. Ya, selain itu meningkatkan jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas di atas 50% tiap kelas. Ya, nah di sini saya selaku coach akan menggali informasi ya dari Pak Kardi agar Pak Kardi dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Bu Ika. Baik. Nah, selanjutnya Ibu, kira-kira hal apa saja yang nanti akan Ibu observasi dari hasil coaching hari ini? Yang akan saya observasi nantinya, Bu, tentunya adalah penyebab dari kendala yang muncul yang dihadapi oleh Pak Kardi, ya. Selain itu, yang akan saya observasi kemungkinan solusi yang akan diambil oleh Pak Kardi dalam menyelesaikan permasalahan dalam proses pembelajarannya. Iya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Ibu, kalau menurut Ibu, indikator apa saja yang akan dicapai dalam proses coaching ini? Ya, untuk indikator ketercapaian proses coachingnya, Bu, nanti Pak Kardi bisa menentukan langkah-langkah atau strategi-strategi jitu ya, yang dilakukan dalam menemukan solusi atas permasalahannya, yaitu tentang bagaimana menyajikan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan antusiasme belajar dari jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas paling tidak di atas 50% di tiap kelasnya, Bu. Oke, baik Bu, terima kasih atas informasinya. Oke, proses coaching selanjutnya akan dilaksanakan Ibu Asri dan Pak Kardi Sambanoa. Silakan untuk Ibu Asri dan Pak Kardi, silakan dimulai. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Asri. Iya, waalaikumsalam Pak Kardi. Bu Asri, bolehkah saya minta waktunya Bu? Saya mau bercerita ini tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Asri di kelas saya. Iya, baik. Iya, baik Pak Kardi. Kira-kira apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu Asri, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya ini yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya ini Bu. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50% tiap kelas ini, Bu. Jadi menurut Pak Kardi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Tentunya ini, Bu, saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya dari permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar ini, Bu. Iya. Menurut Pak Kardi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Oh iya, begini Bu. Kalau
saya ingat-ingat kembali nih Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang antusias adalah yang pertama mungkin ya, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Ya. terlalu monoton. Saya lebih dominan untuk berbicara, kemudian bercerita di depan Ya. murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya ini untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya ini. Oh, begitu ya Pak Kardi. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Nah ini, jadi menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran itu yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Itu pastinya, Bu. Wah, saya sependapat tuh Pak Kardi. Lalu menurut Pak Kardi, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak membosankan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta itu sekarang untuk aktif dalam pembelajaran, Bu. Jadi, kemudian adanya ice breaking ini untuk Ya, bagaimana anak-anak tidak bosan dalam kelas lah. Ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Biasa anak-anak ini kan lebih dominan mungkin game. Seperti itu, Bu. iya. Lalu Pak ya mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak ya, kepada murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak. Jadi memang saya akui Iya. itu Bu. Kalau saya kasih tugas itu tidak ada yang sedikit. Kemudian dan berisi Iya. yang banyak pertanyaan. Jadi tidak memang apa bukan cuma pokoknya banyak lah dan banyak pertanyaannya tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan Ya. mengasihkan. Mungkin saya tidak memberi kesempatan kepada siswa-siswa saya untuk cari-cari sumber lain selain di buku perpustakaan. Ah, Begitu, iya. Bu. Terus kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja Pak di kelas? Memang biasanya, Bu, saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja, Bu. Itu. Eh, adakah sumber belajar lain Pak ya selain buku teks? Ada sumber belajar lain Eh, saya pikir iya, banyak banyak ya, Bu. Sumber belajar sekarang ini seperti ada di video YouTube, kemudian ada artikel-artikel blog atau tulisan-tulisan ilmiah oleh teman-teman guru yang ada. iya, Nah, kemudian bisa juga sekarang ada aplikasi-aplikasi yang sedang tren. Biasa ada juga ada yang saya lihat lihat juga itu ada yang di TikTok juga. TikTok kemudian atau reel di IG ya, maksudnya di Instagram banyak. Itu, Bu. iya. Nah, kalau betul sekali Pak Kardi ya. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Ya, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Tuh. Jadi yang pertama ini Bu, yang saya merancang itu pembelajaran yang tentunya mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video-video YouTube, kemudian tadi yang sudah saya katakan bahwa di TikTok pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian Ya, bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Kemudian istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang apa ya, berdiferensiasi iya sehingga Pak. murid-murid saya ini tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang
memang senang mengerjakan tugasnya. Jadi misal menggunakan bentuk ada yang suka main drama, silakan. Kemudian yang bisa main lagu, silakan. Yang pintar puisi pun silakan. Jadi tergantung mereka. Jadi saya serahkan kepada minat mereka. Begitu, Bu. Iya, bagus sekali rencana Bapak ya. Mudah-mudahan berhasil, Pak. Kemudian apa komitmen Bapak dalam rencana Bapak ini? Komitmennya seperti apa? Jadi saya dari kemarin ini semenjak saya paham, saya tahu bahwa anak-anak yang sudah tidak antusias, itu yang pertama. Kemudian saya berkomitmen setelah mudah-mudahan saya sharing dengan ibu ini, alhamdulillah, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Kemudian menggunakan banyak sumber belajar, jadi bukan cuma di perpustakaan. Kemudian untuk murid-murid saya menjalankan ada namanya sekarang kan Merdeka Belajar kita ini. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Kemudian tanpa ada unsur paksaan ini tentunya. Jadi mereka betul-betul betul-betul bagus dan kemudian menjalankan apa yang mereka minati gitu. Begitu, Bu. Wah, bagus sekali tuh Pak Kardi. Saya sangat mendukung Pak Kardi ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Iya, Bu. Sebelumnya terima kasih banyak, Bu, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan Ibu sehat-sehat dan kemudian semua guru-guru ini bisa sesuai apa harapan mereka menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih, Ibu. Ya, amin Pak. Iya, sama-sama Pak Kardi. Oke, baik, luar biasa sekali hari ini apa yang telah dilakukan oleh Ibu Asri, kemudian oleh Pak Kardi Sambanoa juga, dan kita sudah sama-sama selaku observer sangat mengapresiasi melihat apa yang dilakukan tadi oleh Ibu Asri juga Pak Kardi Sambanoa. Baik, selanjutnya setelah kita melaksanakan sesi percakapan tadi, kita akan merefleksi saat melakukan proses coaching. Kira-kira Ibu Asri hal apa saja sih yang telah Ibu lakukan? Ya, terima kasih Bu. Pada saat sebelum saya melakukan proses coaching ya, itu yang pertama saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, untuk memberikan solusi yang dapat memancing atau memunculkan potensi dari Pak Kardi dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu Bu. Iya sih, kalau menurut saya tadi juga sebagai observer, kemudian ada juga beberapa hal yang telah saya catat di sini. Saya lihat Ibu Asri itu sebagai coach dan Pak Kardi juga sebagai coaching. Saya lihat percakapan tadi sudah berlangsung dengan baik. Kemudian tadi Ibu Asri juga sudah berupaya menghadirkan diri atau presence, menghadirkan diri secara penuh, kemudian mencoba menganalisis masalah tanpa terkendala. Pertanyaan-pertanyaan juga tadi saya rasa tidak ada yang menjudge atau yang menghakimi. Kemudian sudah menjadi pendengar yang baik untuk keluh kesah dari Pak Kardi. Tadi sudah dilakukan dengan baik. Kemudian juga berfokus pada hal yang akan dikembangkan. Jadi kalau menurut apa yang sudah dilakukan sudah sangat baik. Kemudian berikutnya dari hasil coaching yang dilakukan bersama Pak Kardi tadi. Ya, bagaimana Bu? Bagaimana Bu Ika? Saya ulangi ya Bu. Ya Bu, tunggu saya ulangi. Kira-kira Ibu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching tadi yang telah dilakukan bersama Pak Kardi?
Ya, mengenai kompetensi yang mau dikembangkan ya. Di sini dengan Pak Kardi, apakah ada yang ingin disampaikan, dirasakan tadi atau bagaimana? Iya Bu, Ibu Ika, terima kasih semuanya atas bantuannya. Dengan demikian saya sudah mendapatkan solusi dari murid-murid saya. Kemudian dan secara pribadi saya bisa mengembangkan potensi diri saya. Terima kasih semuanya atas bantuannya. Oke, baik, alhamdulillah proses coaching telah selesai. Saya ucapkan terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardi Sambanoa. Hari ini kami bertiga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk unggah tugas modul 2.3. Saya Pekardi Sambanoa, di sini saya berperan sebagai observer. Yang kedua ada Ibu Asriwati sebagai kuase, dan yang ketiga ada Ibu Ika Nur Septia yang berperan sebagai coach yang akan mengcoaching Ibu Asri. Baik Ibu Ika, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilaksanakan dengan Ibu Asriwati. Bagaimana Ibu Ika keadaannya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik, luar biasa sehat. Nah, menurut Ibu Ika, kompetensi apa yang mau dikembangkan dari hasil coaching bersama Ibu Asri nantinya? Baik, tentunya Pak, mengenai kompetensi yang ingin dikembangkan, di sini saya dan Ibu Asri akan membahas tentang kendala yang dialami Ibu Asri tentang pembelajaran di kelas 6A. Jadi ada sekitar 40% siswa dan siswi yang nilainya selalu di bawah KKM, dan juga antusiasme siswa itu kurang. Jadi di sini saya selaku coach akan menggali informasi dari Ibu Asri agar Ibu Asri bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke. Selanjutnya Bu, kira-kira apa saja yang akan diobservasi dari hasil coaching hari ini? Baik, selanjutnya yang akan saya observasi tentunya saya ingin mencari tahu penyebab atau kendala yang muncul yang dihadapi oleh Ibu Asri. Kemudian selain itu yang akan diobservasi juga kemungkinan solusi yang akan diambil oleh Ibu Asri dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya ini Ibu Ika, menurut Ibu Ika, indikator apa yang akan dicapai dalam proses coaching hari ini? Coaching ini. Baik. Indikator keberhasilannya dari proses coaching hari ini, nanti Ibu Asri bisa menentukan langkah-langkah atau strategi jitu yang bisa dilakukan dalam menemukan solusi atas permasalahannya, yaitu tentang bagaimana sih menyajikan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan antusiasme belajar, sehingga pembelajaran di kelas 6A bisa juga meningkatkan presentasi siswa yang tuntas di atas KKM. Baik, terima kasih Ibu Ika atas informasinya. Oke, untuk proses coaching selanjutnya yang dilaksanakan oleh Ibu Ika dan Ibu Asriwati, silakan Ibu Ika Nur Septia dan Ibu Asriwati bisa dimulai. Baik, terima kasih Pak Kardi. Siap, sama. Baik Bu, namanya saja. Mohon maaf Ibu Asri, kalau saya perhatikan hari ini Ibu kelihatan murung, tidak bersemangat. Padahal biasanya Ibu Asri yang selalu kelihatan bersemangat. Mungkin Ibu Asri bisa berbagi dengan saya. Iya Bu Ika, saya ingin ngobrol tapi bingung ya dengan siapa saya harus ngobrol.
Saya ingin berbagi cerita agar bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Bu Ika. Baik. Kalau boleh saya tahu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, masalah apa sih yang sedang dialami oleh Bu Asri sekarang? Begini Bu Ika, saya mau sharing permasalahan siswa saya ya yang terkait dengan pembelajaran di kelas 6A. Ada apa Ibu dengan kelas 6A? Sekitar 40% ya Bu dari jumlah kelas 6A yang ada ya, itu nilainya selalu di bawah KKM. Padahal saya merasa kalau saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya dalam pembelajaran. Tapi masih ada saja ya siswa yang belum paham, antusias siswa dalam pembelajaran itu juga kurang, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, seperti itu ya Ibu. Jadi Iya, Bu. kira-kira apa yang membuat anak-anak itu ketuntasannya di bawah KKM? Kira-kira Bu, menurut Ibu Asri kira-kira kenapa? Iya, saya merasa Bu ya kalau siswa saya itu malas belajar, lebih banyak bermain di kelas, seperti itu Bu. Oh, karena malas belajar ya Bu. Kalau masalah bermain dalam kelas, kira-kira menurut Ibu Asri, anak-anak itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ya, kalau saya lihat sih Bu, dari siswanya itu kurang antusias Bu terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Hmm, kalau Ibu biasanya pembelajaran itu pakai media atau tidak? Kalau ada media apa Bu yang Ibu gunakan? Kalau media, saya biasanya menggunakan modul yang sudah ada Bu. Kemudian saya menggunakan buku cetak ya. Selain itu juga kadang saya mencatat di papan tulis. Hmm, iya. Jadi Bu Asri caranya seperti itu ya, kadang-kadang mencatat. Iya. Selain menggunakan cara itu, adakah cara lain yang Ibu gunakan di kelas selain mencatat, Bu? Saya sudah pernah Bu ya menggunakan metode lain selain menggunakan modul, menggunakan buku cetak dan mencatat di papan tulis, ya. Iya. Bagaimana kalau diskusi, Bu? Apakah sudah pernah dilakukan? Iya, eee, kalau metode lain yang biasa saya gunakan berdiskusi ya, Mhm. pernah saya ajarkan di kelas seperti itu, metode yang saya gunakan seperti itu, Bu. Oh iya, begitu. Jadi kesimpulannya nih, anak-anak kelas 6A yang Ibu Asri ajar itu nilainya rendah, kemudian banyak yang di bawah KKM, terus ketika pembelajaran juga kurang antusias. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu Ika seperti itu. Iya. Menurut Bu Asri, kira-kira ada tidak cara lain yang bisa Ibu gunakan supaya anak-anak jadi lebih tertarik, kemudian jadi lebih fokus dalam belajar? Kira-kira menurut Ibu Asri, apa sih yang paling cocok digunakan supaya eh, cara belajar siswa tersebut menjadi antusias atau seperti apa yang Ibu sampaikan tadi? Kalau cara lain Bu, di sekolah itu kan ada Infokus, apa bisa ya Bu digunakan? Kan ada yang namanya video pembelajaran yang bisa ditampilkan ke anak-anak. Oh iya, itu ide yang bagus Bu Asri. Kalau pakai proyektor atau video mungkin anak-anak lebih senang. Jadi kira-kira ada tidak video yang bisa Ibu Asri tampilkan ke anak-anak? Ada sih Bu, tapi belum pernah saya gunakan. Hmm, jadi belum pernah digunakan ya. Iya. Kira-kira ada tidak hal lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Ibu Asri selain pakai infoku atau proyektor? Untuk cara lain, saya akan mencoba menggunakan gadget Bu, sebagai media pembelajaran. Saya akan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah, agar setiap hari Sabtu itu anak-anak diizinkan untuk membawa gadget untuk, sebagai, media pembelajaran berbasis game. Hmm,
Wah, mantap tuh Ibu Asri, bagus. Jadi kira-kira dengan ide yang Ibu sampaikan tadi bisa membantu enggak untuk merubah anak-anak yang dulunya tidak fokus, kemudian motivasinya rendah, jadi bisa lebih antusias lagi. Menurut Ibu bagaimana? Kalau saya pikir Bu, itu sangat memotivasi ya, bisa memanfaatkan gadget sebagai media belajar. Hmm, Oke, dari apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, kira-kira apa hal yang perlu Ibu lakukan ke depannya? Mungkin nanti untuk kedepannya saya akan mengajarkan menggunakan Infocus Bu, untuk menampilkan video-video pembelajaran. Saya juga akan memanfaatkan gadget sebagai media pembelajaran berbasis game agar anak-anak tidak monoton. Seperti itu Bu. Ya, seperti itu bagus tuh Bu Asri. Iya Bu. Iya, jadi Ibu Asri kan bisa nih menyelesaikan permasalahan sendiri sebenarnya. Hal seperti yang Ibu Asri sampaikan tadi itu perlu untuk dicoba. Jadi kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Asri lakukan untuk proses selanjutnya? Ya, saya akan menyiapkan media pembelajaran dengan menggunakan video-video pembelajaran. Kemudian sebagai selingan saya akan menggunakan gadget supaya anak-anak tidak monoton, Bu. Seperti itu. Oke, bagus Bu. Jadi kemudian siapa yang kira-kira akan membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen tersebut? Mungkin yang membantu itu adalah Pak Asrul, Bu. Dia lebih mahir tentang IT. Saya akan meminta tolong kepada beliau. Oke, bagus tuh Bu Asri. Jadi nanti kita bisa sharing ya. Iya, Bu Ika. Iya, jadi saya yakin nanti Bu Asri bisa menjalankan ini dengan baik dan luar biasa. Jadi semoga berhasil ya Ibu. Terima kasih Bu Ika. Saya akan mencobanya. Iya, jadi bagaimana perasaan Ibu Asri sekarang? Perasaan saya sudah mulai lega Bu Ika karena sudah menemukan solusi untuk kedepannya. Oke, baik. Kalau begitu, alhamdulillah ya Ibu Asri sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan permasalahan sendiri. Ya, tapi saya tetap berterima kasih kepada Ibu Ika ya karena sudah membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, kalau begitu demikian. Terima kasih Bu Asri. Iya, sama-sama Bu Ika. Baik, luar biasa sekali hari ini. Kita sudah melihat proses coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Ika Nur Septia selaku coach dan Ibu Asriwati selaku kuase. Saya selaku observer sangat mengapresiasi melihat percakapan coaching yang Ibu Asri dan Ibu Ika laksanakan. Selanjutnya, kita merefleksikan percakapan setelah proses coaching tadi. Saat melakukan proses coaching tadi, apa saja yang telah Ibu Ika lakukan? Ya, baik Pak. Jadi sebenarnya inti dari percakapan coaching tadi yang saya lakukan yaitu bagaimana saya menggali beberapa harapan dari Ibu Asri dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Di sini terkait dengan pembelajaran di kelas 6A tentang nilai-nilai siswa yang di bawah KKM dan juga antusiasme siswa yang kurang. Kemudian tentunya tadi saya melalui jalur Tirta yang dimulai dari menentukan tujuan, identifikasi masalah, menentukan rencana, sampai dengan menentukan komitmen dalam bertanggung jawab. Iya sih, kalau menurut saya sebagai observer, Ibu Ika sebagai coach dan Ibu Asri sebagai kose, saya melihat dari percakapan tadi sudah berlangsung dengan baik. Ini saya catat juga tadi Ibu Ika sudah berupaya datang dengan kehadiran penuh dan mencoba menganalisis masalah tanpa terkendala. Nah, kemudian sudah menjadi pendengar juga, pendengar yang baik itu yang
mungkin kadang-kadang orang itu susah lakukan itu kalau menjadi pendengar baik, tapi Ibu Asriwati dan Ibu Ika sudah melaksanakan dengan baik. Kemudian proses coaching alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan baik dan fokus pada hal yang mau dikembangkan. Itu intinya. Jadi kalau menurut saya sebagai observer Ibu Ika dan Ibu Asriwati, apa yang dilakukan oleh Ibu Ika sudah sangat baik. Nah, yang berikutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ika dari hasil coaching yang dilakukan bersama Bu Asri itu ini sangat-sangat baik. Itu menurut hasil coaching hasil observasi saya selaku observer. Jadi yang berikutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ika dari hasil coaching yang dilakukan sama Ibu Asri? Baik Pak, kalau menurut coaching yang tadi bisa saya simpulkan bahwa ada beberapa alternatif solusi yang telah ditemukan atau dipecahkan sendiri oleh Ibu Asri, di mana tadi kan kurangnya antusiasme dalam belajar, jadi Ibu Asri sudah menemukan solusi bahwa dengan menggunakan proyektor atau infocus dalam pembelajaran, mungkin itu akan menarik, apalagi disajikan dengan video-video pembelajaran. Kemudian juga sesekali menggunakan gadget dalam pembelajaran. Jadi ada pembelajaran yang nantinya akan berbasis game. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ika. Bagaimana Ibu Asri? Ya, terima kasih atas bantuan Ibu Ika dan Pak Kardi. Dengan demikian saya bisa menemukan solusi untuk murid-murid saya. Dan saya juga dapat mengembangkan potensi diri saya. Alhamdulillah proses coaching telah dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih dan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kami bertiga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk unggah tugas modul 2.3. Saya Asriwati di sini berperan sebagai observer. Kemudian Pak Kardi itu berperan sebagai coach, dan yang ketiga adalah Ibu Ika Nurseptia itu berperan sebagai co-chief. Baik, ya. Pak Kardi, hari ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilaksanakan dengan Ibu Ika, ya. Bagaimana keadaan Pak Kardi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Ya. Nah, menurut Pak Kardi, kompetensi apa yang mau dikembangkan dari hasil coaching bersama Ibu Ika sebentar? Nah, tentunya ini Bu, mengenai kompetensi yang mau dikembangkan di sini, ini mengenai gelisahnya Ibu Ika Nurseptia untuk menghadapi supervisi pengawas besok. Nah, di sini saya selaku coach akan menggali informasi sama Ibu Ika agar Ibu Ika dapat menemukan solusi dari permasalahan ataupun kegelisahan yang beliau hadapi. Iya. Selanjutnya Pak Kardi, kira-kira apa saja yang akan diobservasi dari hasil coaching hari ini? Oke. Yang saya observasi hari ini tentunya adalah penyebab kenapa Ibu Ika ini gelisah untuk menghadapi supervisi pengawas besok. Dengan adanya diobservasi nanti, kemungkinan bisa mendapatkan solusi yang diambil oleh Ibu Ika dan bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu Ika hadapi. Gitu. Iya.
Selanjutnya ya, kalau menurut Pak Kardi, indikator apa yang akan dicapai dalam proses coaching ini? Jadi indikator ketercapaian proses coaching yang nanti ini dilaksanakan, ini tentunya ada beberapa strategi yang akan mungkin dilakukan oleh Ibu Ika untuk menghadapi eh, kegelisahan untuk menghadapi supervisi pengawas besok. Ini itu indikatornya. Iya, baik Pak Kardi, terima kasih atas informasinya. Proses coaching selanjutnya akan dilaksanakan oleh Pak Kardi dan Ibu Ika. Silahkan dimulai. Ibu Ika, kenapa berdiri di sini? Ada apa, Bu? Oh iya Pak Kardi, kebetulan saya bertemu Pak Kardi di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Oh ya, tentu ada waktu, Bu. Karena di sini di ruang guru, Bu, banyak guru. Ayo, Bu, kita ke ruang laboratorium saja. Baiklah, ada apa, Ibu Ika? Coba ceritakan. Begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya merasa gelisah, kemudian gugup karena mau datang pengawas besok. Sebelum kita berdiskusi ini, Ibu Ika, kira-kira apa yang Ibu Ika capai di akhir diskusi kita ini, Bu? Iya, jadi sebenarnya Pak saya ingin dapat solusi dari masalah ini yang saya hadapi sekarang. Oh, begitu ya. Jadi, terus menurut Ibu dari skala 1 ini, dari skala 1 sampai 10, tingkat kesiapan ini Ibu Ika dalam menghadapi supervisi besok, kira-kira di skala berapa itu, Bu? Begini, karena saya juga sudah persiapkan beberapa komponen Pak, jadi menurut saya ada di skala 7 Pak. Skala 7 ya. Boleh Ibu ceritakan ke saya apa yang Ibu rasakan saat ini? Eh, Rasanya saya selalu takut Pak kalau ada pemeriksaan perangkat seperti sekarang ini. Saya merasa gugup dalam menghadapi supervisi, apalagi supervisi yang dilakukan oleh pengawas. Gitu. Memang sih kalau namanya supervisi memang. Apa yang membuat Ibu merasa takut dan gugup ini, Bu? Begini Pak, saya rasa meskipun saya sudah siapkan perangkat pembelajaran, tapi tetap saya merasa kurang perangkat saya. Selain itu, terus selain takut dan gugup, adakah hal lain yang Ibu rasakan selain itu? Nah, selain itu, saya rasa kalau Bapak atau Ibu pengawas datang ke sekolah memeriksa perangkat, Pak, saya rasa beliau-beliau ini selalu mencari-cari kesalahan dalam perangkat pembelajaran yang sudah saya buat, ataupun saat supervisi di kelas. Iya, iya. Begini, Bu, jika boleh saya tahu, seperti apa itu yang namanya mencari-cari kesalahan yang Ibu maksud? Boleh saya tahu lebih detail ini, Bu? Iya, begini Pak. Jadi saya rasa saya sudah lengkapi semua perangkat, sudah sediakan RPP, silabus dan sebagainya dengan baik. Tetapi kenapa ya Pak pengawas ini, Bapak Ibu pengawas ini tetap bisa menemukan kekurangan saya? Berarti selama ini sudah adakah langkah-langkah yang telah Ibu ambil dalam menghadapi masalah ini? Ya Pak. Jadi selama ini selain menyiapkan perangkat, saya berusaha menyiapkan komponen-komponen yang saya tahu, perangkat pembelajaran. Kemudian saya juga sudah latihan Pak untuk supervisi dalam kelas. Jadi Ibu pernah mendiskusikannya dengan pengawas yang bersangkutan itu mengenai itu? Belum sih Pak, tapi yang saya lihat pengawas mungkin bersedia berdiskusi dengan saya.
Baik, baik. Lalu kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Untuk sekarang kesempatannya. Iya, kesempatannya Pak, mungkin karena sekarang sudah dekat waktu supervisi, jadi saya rasa saya punya kesempatan nanti untuk berdiskusi dengan pengawas di semester kali ini. Oke. Terus mengapa pada semester sebelumnya Ibu tidak lakukan ya? Ibu tidak lakukan diskusi itu semester sebelumnya. Iya Pak, saya tidak lakukan karena saya merasa ragu untuk berdiskusi dengan pengawas. Saya juga segan Pak, apalagi Bapak Ibu pengawas ini saya rasa orang-orang yang sudah senior, sudah berpengalaman, jadi saya merasa segan untuk berdiskusi dengan beliau-beliau ini. Eh, eh, Pengawas terus apakah pengawas ini pemarah atau galak Ibu? Kalau galak sih saya rasa tidak Pak. Kenapa tidak Ibu coba saja? Itu akan membantu menyelesaikan masalah Ibu. Misalnya coba diskusi sebelumnya ini, semester sebelumnya. Iya benar juga ya Pak. Mungkin harusnya saya mencoba diskusi dengan pengawas ini. Nanti kalau beliau-beliau ini datang ke sekolah. Jadi bagus itu Bu. Jadi memang setelah Ibu nanti bertemu dengan pengawas, eh, apa yang akan Ibu sampaikan? Jadi kalau kalau Ibu ketemu ini apa yang Ibu sampaikan kira-kira? Iya, jadi kalau misalnya besok Bapak Ibu pengawas datang, saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah berusaha melengkapi perangkat pembelajaran dan bahkan saya juga sudah berlatih Pak untuk persiapan supervisi kelas. Juga mungkin saya ingin bertanya besok, kemudian mengkonfirmasi di mana sih letak kekurangan saya dalam supervisi, baik itu perangkat maupun proses pembelajaran. Oke, bagus itu Bu, bagus. Mari lakukan itu Bu. Terus pokoknya lakukan saja. Terus apakah Ibu sudah pernah melihat lembar rubrik tagihan supervisi dari perangkat ataupun lembar tersebut kan ada lembar-lembar itu rubrik itu kan berisi tentang apa yang harus guru lengkapi di awal semester Bu. Pernah dilihat itu Bu? Hmm, Sepertinya belum, Pak. Saya juga kayaknya kurang perhatikan ada yang seperti itu. Adakah lembar Oh. seperti itu, Pak? Nah, kalau begitu setelah ini eh, saya ambilkan contoh lembar tersebut di laci saya, Bu. Jadi, kemudian coba Ibu pikirkan kembali tentang hasil supervisi Ibu. Mungkin ada ketidaklengkapannya apakah disebabkan oleh pengawas yang mencari-cari kesalahannya Ibu atau Ibu yang tidak memperhatikan ataupun kurang memperhatikan rubrik dari pengawas tersebut, Bu. Hmm, iya, Pak. Benar juga ya, Pak. Mungkin karena saya sendiri tidak pernah lihat ada rubrik penilaian yang seperti itu yang akan menjadi tagihan dalam proses supervisi perangkat. Oke. Jadi setelah ini Ibu tahu ini dari kita ini setelah Ibu tahu, Hmm. jadi apa yang Ibu lakukan sekarang? Yang sekarang ini. Nah, kalau saya sudah tahu Pak tentang lembar tagihan tersebut, maka saya rencananya akan melengkapi apa-apa saja yang menjadi tagihan dalam lembar supervisi perangkat tersebut. Oke, bagus itu. Bagus sekali Ibu solusi itu. Terus ada lagi yang Ibu lakukan selain itu? Iya Pak, jadi mungkin rencananya besok saya bertanya dulu, mengkonfirmasi ke Bapak Ibu pengawas tentang kebenaran dugaan saya, kemudian juga saya mengkonfirmasi di mana letak kekurangan perangkat saya. Kemudian juga saya akan meminta rubrik tagihan supervisi perangkat pembelajaran dan terakhir mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman sejawat sesama mata pelajaran untuk saling berkolaborasi juga membantu saya melengkapi perangkat yang kurang. Jadi, nah selanjutnya apa rencana Ibu ya untuk mencapai tujuan itu? Rencana Ibu. Iya, jadi besok mungkin ketika pengawas datang saya akan memberanikan diri untuk
mengkonfirmasi dugaan saya, juga melengkapi kekurangan yang ada dalam perangkat pembelajaran saya, Pak. Bagus sekali Bu, bagus sekali. Saya suka rencana itu. Kemudian lalu komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Komitmen apa Bu? Iya, jadi saya berkomitmen untuk melengkapi perangkat, kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada teman, kepada senior dalam mata pelajaran saya untuk membantu dalam melengkapi perangkat pembelajaran saya, Pak. Oke. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan, Ibu nih. Jadi kira-kira siapa yang Ibu mintai bantuan menjalankan Ibu punya komitmen tadi ini? Kira-kira siapa-siapa semua itu? Iya, kalau saya Pak mungkin saya sebutkan di sini namanya Ibu Yunawan sama Ibu Elmi sebagai rekan sesama mata pelajaran. Kemudian kebetulan beliau-beliau ini juga lebih senior daripada saya, jadi mungkin saya bisa sharing apa yang menjadi kekurangan dalam perangkat saya. Wah, iya, bagus itu, Bu. Iya, Bu. Baik sekali. Baik sekali. Jadi itu rencana yang luar biasa dan mungkin Ibu harus memang menggunakan aset-aset di sekolah yang ada. Jadi aset itu berupa senior-senior yang lebih sudah berpengalaman ini. Mungkin itu ada bagusnya kita memang harus berkolaborasi. Begitu, Bu. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Ibu Ika. Ya, baik, luar biasa sekali ya untuk coaching hari ini. Kita sudah melihat proses coaching yang dilaksanakan oleh Pak Kardi bersama Ibu Ika selaku coaching ya. Kemudian saya sangat mengapresiasi melihat percakapan antara coaching Pak Kardi dengan coach Pak Kardi tadi bersama Ibu Ika ya sebagai coaching. Nah, selanjutnya kita merefleksi beberapa percakapan setelah proses coaching tadi ya. Jadi tadi kalau menurut setelah saya evaluasi ya, secara garis besar untuk alur Tirta tadi pada saat proses coaching tadi sudah tampak semua. Ya, di lembar checklist saya sudah mencentang semua ya, mulai dari tujuannya, kemudian indikator permasalahannya ya, rencana aksinya, kemudian tanggung jawabnya ya. Jadi alhamdulillah saya lihat semuanya sudah tercentang. Berarti untuk alur Tirta semuanya sudah tercapai ya. Kemudian tadi juga Pak Kardi sudah mengembangkan kompetensi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, tadi juga sudah nampak sekali bahwa Pak Kardi mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi ya, memancing tadi Ibu Ika untuk memunculkan potensi dari dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, sekarang untuk Pak Kardi, saat melakukan proses coaching tadi, apa saja yang Pak Kardi sudah lakukan? Jadi sebenarnya inti dari percakapan coaching tadi yang saya lakukan bagaimana saya menggali beberapa harapan dari Ika dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tentunya melalui alur Tirta yang dimulai dari menentukan tujuan, mengidentifikasi, menentukan rencana aksi, sampai dengan komitmen dalam bertanggung jawab. Begitu, Bu. Iya, Pak Kardi tadi sebagai coach ya dan Ibu Ika sebagai coach, saya melihat dari percakapan tadi sudah berlangsung baik ya. Tadi Pak Kardi sudah berupaya datang dengan kehadiran penuh dan mencoba menganalisis masalah tanpa terkendala ya. Nah, menjadi pendengar yang baik itu mungkin kadang susah untuk dilakukan.
Dan proses coaching alhamdulillah dapat dilakukan dengan baik ya dan fokus pada hal-hal yang dikembangkan. Jadi kalau menurut saya sebagai observer, apa yang dilakukan Pak Kardi tadi sudah baik ya. Yang berikutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Kardi dari hasil coaching bersama Ibu Ika tadi? Baik, kalau menggali mengenai coaching tadi, dapat saya simpulkan solusi yang akan diambil oleh Ibu Ika adalah pertama, mengembangkan diri baik itu dengan memaksimalkan kekuatan-kekuatan aset di sekolah untuk dalam hal bagaimana mengenai supervisi akademik yang dilaksanakan di sekolahnya. Kemudian beliau akan meminta bantuan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena beberapa rekan sejawat ini yang tentunya merupakan motivasi buat Ibu Ika, sehingga beliau nanti ketika disupervisi akademik tidak ada lagi rasa yang namanya gelisah, khawatir tentang untuk menghadapi pengawas supervisi akademik. Itu Ibu Asri. Ya, baik. Terima kasih Pak Kardi. Bagaimana dengan Ibu Ika? Iya, baik Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah setelah melalui proses coaching tadi, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri dan saya harap bisa meningkatkan kompetensi diri saya ke depannya. Iya, terima kasih. Mungkin waktunya juga sudah cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas praktik coaching hari ini. Saya ucapkan selamat buat Ibu Ika dan Pak Kardi. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi